mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang di suasana yang sejuk, ya, kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta atas nikmat terbesar, ya, nikmat yang luar biasa yang senantiasa kita rasakan, yang mana dengan nikmat ini alhamdulillah kita tetap bisa menjalankan kewajiban ataupun tugas-tugas keseharian kita, mendidik dan mengajar putra putri di sekolah SKW ini. Dan ini yang patut kita syukuri benar-benar. Juga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, berkumpul, ya, wasilahnya juga tetap wasilah dari nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, setiap hari Sabtu, ya, kita jangan bosan, kita ada acara KKG. Sebenarnya KKG, ya. Jadi mohon dicatat hasil-hasilnya, dicatat untuk nanti dijadikan bahan untuk tindak lanjut kita, apa yang menjadi tugas pokok kita, apa yang mesti kita laksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya, atau hal-hal yang sifatnya kedinasan. Jadi mohon ini segala sesuatunya dicatat supaya nanti tidak ketinggalan. Beberapa hal informasi dulu yang akan saya sampaikan rekan-rekan secara kumulatif, ya, mengenai informasi PMM dulu. Kegiatan PMM yang kita lakukan dari mulai Januari sampai dengan Juni, ya. Alhamdulillah di akhir Mei ini untuk selesai, ya, artinya masih ada 30% lagi yang belum selesai. Nah, ini tinggal sedikit-sedikit, ya, tinggal dilengkapi dokumen-dokumennya. Kadang-kadang karena sudah dinilai, ini dokumennya belum lengkap tetap saja, jadi masih hijau, masih membutuhkan nilai. Tapi kalau yang sudah ini artinya sudah di sana bisa dilihat ada centrang atau checklist. Ya, checklist di sampingnya. Rekan-rekan, ini kita menghadapi, ya, abad yang sekarang ini pembelajaran menggunakan teknologi. Ya, kenapa? Saya sebagai kepala sekolah sangat menganjurkan sekali, mendorong Bapak dan Ibu, ya, untuk mampu menggunakan teknologi. Hari ini yang seperti ini tidak terbayang ketika saya sekolah dulu di SPG. Mesin ketik saja bahula, istilahnya zaman dahulu, itu tidak ada. Di sekolah saya kesini ke Kawoyang tahun 93 itu belum ada mesin ketik, masih manual. Bikin daftar 1 manual, RPP manual, silabus manual, apapun manual. Ya, tiba-tiba saya di akhir penghujung tugas, ya, tahun 2024 ini segala sesuatunya sudah harus menggunakan teknologi. Nah, makanya rekan-rekan yang pada hari ini, ya, memulai jadi guru, kemudian sangat istilahnya gagap teknologi. Waduh, nanti tuntutan di masa yang akan datang Anda nanti akan tertinggal, ya. Jadi makanya saya mendukung supaya apa? Supaya kita ini mandiri. Jadi kita sebagai guru ini punya kemandirian ilmu, kemandirian pengetahuan, kemandirian keterampilan, ya, skill, ya. Jadi tidak hanya bergantung nanti kepada orang lain. Karena sekarang segala sesuatunya harus menggunakan laptop, HP, ya, Android dan lain sebagainya. Jadi kalau kitanya ogah-ogahan, ya, menggunakan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, siap-siap kita ini akan jadi beban orang lain. Ya, jadi beban orang lain itu apa? Artinya kita nanti akan menggantungkan. Mau ngisi PMM, mengandalkan teman. Mau mengisi PMM, mengandalkan Yantonya lagi sibuk, nunggu, akhirnya tertinggal. Ya. Nah, rekan-rekan,
Ekin saja yang tahun kemarin itu ditagih sampai hari ini loh. Ada 2 orang dicari yang belum ekinnya belum selesai. Sampai hari ini tetap ditagih. Kenapa nanti kaitannya dengan tunja bikin apa namanya? Usulan tidak RHK dan lain sebagainya. Akhirnya ya kesana kemari tidak mampu. Nah, inilah rekan-rekan, ketika kita tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, nanti kita akan jadi beban untuk orang lain. Dan ketika tidak orang lain ini, orang lainnya sempat, kita bisa dilaksanakan. Tapi kalau orang lainnya tidak sempat, maka kita tertinggal jauh. Nah, makanya di sini saya hanya 1 orang saja yang memberikan kemudahan hanya untuk Ibu Haji Arsana, karena beliau sebentar lagi purna bakti, ya. Nah, beliau walaupun dipaksa-paksa, masa ininya juga tinggal sebentar lagi. Jadi saya tetap memberikan kemudahan. Jadi hanya keistimewaan kepada Ibu Haji saja. Yang lain harus mandiri. Ya harus bisa sendiri. Jangan sampai jadi beban orang lain. Ketika nanti Yanto pada saatnya bisa membantu dan punya kesibukan, nanti Bapak Ibu lah yang tertinggal. Nanti yang rugi diri sendiri, ya, merugikan diri sendiri. Nah, makanya bukan gagah-gagah buat apa-apa. Saya ini walaupun tempatnya di Kawoyang, Bu Susi ya, di sini, ini di SD Kawoyang ini tahun 95 itu sudah punya mesin ketik. Pada saat itu seluruh kecamatan di Labuan mesin ketik baru ada di Kancam. Namun sekarang kantor Korwil, ya, kantor Kormin itu baru ada di sana. Tapi SDK Woyang sudah punya mesin ketik. Saya dengan Pak Bandi, Pak Wawan pada saat itu 94-95 itu usul minta dibelikan mesin ketik. Maka punyalah kami mesin ketik 94-95 di sini. Aneh di sana juga. Kok diketik? Ya nggak apa-apa. Kami mah menggunakan daftar satunya diketik. Lebih rapi. Tahun 96-97 mulailah sekecamatan pada beli mesin ketik semua. Biasanya di awal di sini. Tahun 2002 2003 ini belum ada komputer. SDK Woyang sudah beli komputer. Pak Ikin 2003 itu ya. 2003 ada Pak Ikin sudah beli komputer. Belum Pentium pada saat itu ya. Jadi ini kita kilas balik dulu supaya kita bisa mengikuti teknologi. Ini sudah punya komputer. Diketik lambat, halamannya juga kalau mau keluar tuh begini. Ya, kalau kita lihat ini, nah begini tek lambat gitu. Untuk mendapatkan satu halaman itu 2 menit, ketik lagi. Tapi kalau dengan ketikan kan ini. Nah, istimewanya kan kalau komputer bisa disimpan, datanya bisa disimpan, bisa di-save. Dan kalau buat lagi nanti tidak harus mengulang lagi ngetik dari awal. Nah, itu. Nah, 2003 belum. Orang lain masih menggunakan mesin tik, kita sudah komputer, ya. Sudah mudah, segala sesuatunya serba mudah. Nah, itulah rekan-rekan, ya. Jadi kita walaupun tinggalnya di tempat terpencil, tapi jangan sampai ketinggalan teknologi. Saya sudah berupaya loh dari tahun awal datang ke sini nih, sudah berupaya agar pendidikan di Desa Kawoyang ini maju, ya. Terserah penilaian orang nanti, ada yang mengatakan apa-apa ya, tapi memang tugas jauh-jauh dari Cirebon kalau hanya menjadi guru biasa, guru yang apa adanya, yang tidak istimewa ya orang sini juga banyak lah gitu. Jadi artinya saya membawa dari sana, dari Bandung, ditugaskan oleh Jawa Barat pada saat itu ya ke sini untuk memajukan pendidikan di Desa Kawoyang. Nah, ini hasil-hasilnya ternyata rekan-rekan semua ini adalah kebanyakan murid ya, murid-murid kecuali Ibu Jaya, Ibu Haji ya, Yanto, Ibu Kokom ini. Nah, ini semuanya murid ya. Nah, makanya itu tidak lepas dari kerja keras. Di desa-desa lain, nah ini sebagai perbandingan ketika saya masuk ke Bejamben, itu yang daftar ke sekolah SMP aja hanya 3 orang, 2 orang gitu ya 1 tahun. Nah, saya gebrakan di sana, makanya saya bertahan di sana 10 tahun nggak apa-apa. Tidak membuat bahwa wah di tempat yang terpencil muridnya sedikit, wah kok kerasan. Ya itulah memang tugas seperti itu. Kalau kita sudah punya istilahnya komitmen kepada tugas di tempat yang bagaimanapun, itu sebuah tantangan. Dan tantangan itu adalah memerlukan solusi dan pengorbanan kita. Makanya saya 10 tahun
Yang lain mah 2 tahun 3 tahun pengen pindah, pengen represi, pengen pengembangan. Ya saya pengembangannya di sana. Nah, alhamdulillah. Oh, yang tadinya ini sekarang siswa-siswa SMA-nya sudah pabalatak, sudah ramai. Ya pengaruh 10 tahun baik. Udah kelas dengan SD selama 10 tahun, ada yang sudah perguruan tinggi, ada yang sudah ini. Dari sana, begini ya. Ke Jamben, padahal Geruk itu, Ibu Susi, ke Labuan itu hanya 2 kilo. Ke Caita hanya 1 kilo, ke tempat rame, itu hanya 2 kilo. Tapi yang naik, yang melanjutkan sekolah itu, rata-ratanya setelah lulus SD, mau kemana? Pak, Cina mau ikut jualan di Serang, mau ikut jualan di Jakarta, di Tangerang. Yang tek gitu, yang di pom bensin itu. Kasongan, betul. Itu anak SD. Udah Pak, jangan dulu ya, kata saya itu. Nanti juga sembuh pegawai mah. Pegawai mah sembuh, dalam boga anak, boga keluarga mah. Pegawai disiap-siap, iya mau wayang belajar dulu. Nah, dulu orang tua ya diberi ini. Apalagi ada beasiswa ya itu. Nah, makanya rekan-rekan, kita sebagai guru ya, kita harusnya memotivasi diri untuk senantiasa belajar. Terus belajar, mengembangkan diri terus kita. Jangan sampai kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, keterampilan kita tidak terupdate. Teraduk terus. Pak mau painan pinter, cek Wati. Sering ngomong gitu. Tidak ada yang pintar sebenarnya mah. Kita asal kita mau belajar bisa sekarang mah. Ya. Neng Kokom, Ibu Anas, Neng Yanti, Susi, Ibu Hidayah, semuanya sebenarnya bisa. Ya. Kenapa? Ya saya cuma mau belajar saja, asal akan PMM saya pelajari, saya teliti, saya ini kan. Kalau kita mau belajar ternyata bisa. Orang lain juga sama, mereka bisa itu karena belajar, tidak karena udah banget. Tapi kecerdasan memang berbeda-beda. Ada yang 1 hari belajar bisa langsung bisa, ada yang harus 2 hari, harus 3 hari. Nah ini mah tergantung dari kecepatan dan kelambatan dalam menerima pelajaran. Nah rekan-rekan, ya saya sebelum ini mendorong dulu rekan-rekan supaya nanti segala sesuatunya itu kita bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang, ya minimal untuk tugas-tugas pokok kita. Kalau kita sudah mampu, insya Allah kita bisa membantu orang lain. Kalau kitanya ada waktu luang, betul? Seperti itu. Tapi kalau kita sendiri tidak mampu, boro-boro bisa membantu, ya. Nah, kalau kita mau bersedekah, ya kita mampu dulu, punya uang dulu, punya tenaga dulu, punya waktu luang dulu, ya bisa bersedekah dengan tenaga pikiran dan punya waktu luang. Nah, seperti itu juga dengan teknologi. Kalau kita mau membantu orang, ya kita sendiri harus mampu dulu, ya. Makanya tidak bosan-bosan saya. Rekan-rekan, banyak sekolah-sekolah yang lain juga. Saya pernah di Carita 1, pernah di mana gitunya memantau. Ini kebanangan kamuflase. Tahu nggak Ibu Kokom kamuflase? Di dalamnya, di luarnya mah bagus. Iya, dalamnya betul. Di luarnya mah bagus, seperti udah beres roes. Kita lihat contoh ini, misalkan ya. Contoh. Nah, ini ada contoh di sini. Seolah-olah di luarnya bagus, beres roes, tapi ternyata di dalamnya tidak jalan. Ini banyak. Nah, kasus-kasus seperti ini nih, coba lihat. Nah, ini dia. Ya, ini kan kelihatan sepertinya sampai ke ibu-ibu tarsih nute bisa iya can. Seolah-olah bisa semua gitu ya. Nah, ini jangan terjebak dengan seperti ini. Ini namanya mercusuar. Nah, saya tetap terus menunggu ya. Banyak yang seperti ini, banyak nih. Ini Pak Ikin. Nah, ini agak lebih lebih alami ya, masih banyak yang harus dicek. Nah artinya kan masih menunggu dari guru, masih mengembangkan diri. Nah ini ada yang sudah beres roes gitu ya, rekan-rekan. Jadi supaya nanti ini saya tidak mengharapkan jadi segala sesuatu. Nah ini buntu, ini mencoba ini. Nah ini mencoba ininya, ini contoh dari rekan-rekan yang lain ya. Nah, saya tidak inginkan saya politiknya mercusuar. Yos, bagus seperti di luar itu kamuflase. Di Jerona, Bapak dan Ibu hanya dikerjakan oleh Yanto. Nah, banyak. Di sekolah-sekolah lain itu segala sesuatunya dikerjakan oleh operator. Akhirnya apa isinya? Isinya itu copy paste, tidak hal yang original. Ya.
Tapi kalau kita melakukan yang original, orang per orangnya itu berbeda kalimatnya, kata-katanya berbeda, saran dan ininya berbeda. Kalau copy paste dapatan Yanto, pasti Yanto akan Yanto. Wah, udah hese-hese iya BKB. Jadi permasalahannya A, refleksinya B, permasalahannya B, refleksinya D. Atau misalkan jawabannya yang ditanyakan misalkan masalah diskusi, yang dijabarkan masalah materi, struktur pembelajaran. Nah ini makanya saya lebih ke alami, karena semuanya sambil belajar, mumpung masih ada waktu. Kecuali rekan-rekan, kecuali kita sudah kepepet, waktunya tinggal 3 hari lagi, 4 hari lagi, kemudian tidak ada batas atau deadline, batas ininya sudah habis. Kalau melewati batas itu kita tidak bisa akses lagi, barulah kita sebisa-bisa ya. Nah, tapi kalau ini tetap saya menginginkan rekan-rekan belajar ya, belajar sendiri, ngupload sendiri ya, belajar supaya nanti semuanya bisa, semuanya mandiri. Rekan-rekan yang saya hormati, kita pada saat ini untuk PMM itu ya sudah 70%. Ya, coba lihat saja di sini mana PMM ini. Nah, Yanti sudah ya? Nah, coba saya lihat. Alhamdulillah, Neng Yanti sudah ya? Sudah, ini selesai. Nah, berarti nanti dicek lagi. Nah, ini masih belum, Neng, pasti belum sampai ke Jakarta mungkin ya. Nah, ini untuk diri saya sendiri, ini juga belum selesai rekan-rekan ya, karena harus dari pengawas. Nah, dari pengawas. Nilai kinerja SDN Kagoyang, ini saya cek penilaian. Saya sebagai pegawai, saya juga punya tugas dan tanggung jawab. Nah ini dari pengawas belum ditindaklanjuti, jadi saya belum bisa melangkah ke yang lebih tinggi lagi. Baru 2 tahap ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 nih, 3 tahap. Nih, ini untuk saya sendiri, dan ini belum sampai ke pelaksanaan tindak lanjut. Pak pengawas harus menilai 82 kepala sekolah. Jadi lebih rumit dari saya. Saya hanya menilai 9 orang di sini ya. Makanya saya bersabar karena waktunya juga masih panjang. Dan pengawas sekarang sedang keliling, sedang observasi di semua kecamatan, 3 kecamatan, Ciput, Pulau Sari, dan Carita. Nah makanya kita yang sudah mampu, ini saya harapkan nanti di lain waktu kita lebih perbaiki lagi, lebih dari awal lagi, dari dari mulai perencanaan supaya nanti terbiasa. Nah, insya Allah kalau kitanya sudah mampu, nanti pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya susah, kelihatannya rumit, sebenarnya mahal yang mudah dan bisa dikerjakan. Ya. Rekan-rekan, jadi kita sudah 70%. Ini cek penilaian. Nah, ini jadi ya masih belum ya Neng ya. Walaupun ini sudah di sana sudah diinikan, tapi karena di sini belum masuk secara statistik nasionalnya. Tinggal Pak Erwin. Ini Pak Erwin kekurangannya masih di kelengkapan dokumen. Ya, Pak Erwin kelengkapan dokumen. Untuk Yanto, ini Yanto sebenarnya sudah selesai tapi belum masuk ya. Nah, tinggal 1 orang lagi, berarti kita tinggal Pak Erwin ya. Karena Pak Erwin pada hari ini tidak hadir, jadi beliau nanti tidak tahu ada kekurangan apa. Sebenarnya tinggal memasukkan dokumen saja ya. Baik rekan-rekan, itu yang kedua. Untuk kegiatan PAT itu kita mulai tanggal 3, tapi untuk kelas 6 mulai Senin depan ya Bu Kokom ya, tanggal 27 ya. Jadi untuk ini masalahnya di kelas 6 ini setelah melakukan kegiatan PAT, Ibu Kokom harus segera ya mengolah nilai, kemudian membuat SKU ya, daftar kelulusan dan lain sebagainya ya, penentuan kelulusan dan lain sebagainya. Tapi belum ada info TMK buat kelulusan itu. Tanggal 21. Tanggal 21. Bukan, ininya mah pembagian ininya mah ijazahnya ya. Tapi kalau kelulusan biasanya antara tanggal 10 biasanya. 10 Juni biasanya. Tapi jangan dulu aja ya, nanti tunggu informasi. Nah, jadi
ketika kita sudah selesai tanggal 3 sampai tanggal 10, Ibu Kokom sudah harus menentukan kelulusan. Nah, 1 hari setelah itu. Jadi makanya untuk kelas 6 itu diawalkan supaya nanti ada keleluasaan untuk mengolah nilai ya. Jadi ini. Kemudian untuk kita ini untuk yang kelas 1 kelas 6-nya ini mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 ya. Nah, 3 sampai 9 itu kegiatan PAD ya. Ibu Ana siapa betul ya? Juni 3 sampai 9. Iya. Nah, 9 Juni ini nanti ada kegiatan di Kuaran ya, kegiatan musran musyawarah. Kita cek bersama-sama. Kemudian saya juga melakukan pengecekan sudah sampai mana, sejauh mana anak-anak kita ini dalam istilahnya dengan ini soal yang diberikan oleh kabupaten, soal PAT ada berapa persen nilai yang tertingginya, nilai terendahnya berapa, supaya saya bisa mendapatkan gambaran, mendapatkan hasil evaluasi ya dari pelaksanaan kegiatan belajar yang kita laksanakan bersama ya. Jadi nanti untuk ininya kalau memang tidak sesuai dengan ini, nanti kita bisa mengadakan penentuan penilaiannya berdasarkan acuan normatif ya. Jadi normatif saja kalau memang tidak mencapai standar apa namanya, tahu kan standar terendah, batas terendah itu ingat KKM ya, KKM. Jadi standar KKM berarti kita nanti secara normatif kalau memenuhi standar KKM nilai ulangan ininya PAT-nya berarti kita acuan patokan PAP. Selanjutnya rekan-rekan, sebenarnya ya masih ada lagi nanti, makanya kita selesaikan saja dulu raport dan lain sebagainya. Nanti ada lagi sebenarnya yang harus kita selesaikan yaitu action ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau memusingkan pekerjaan itu nanti pusing. Kita kerjakan saja dulu, santai saja gitu. Waktunya PAT ya PAT, waktunya mengisi nilai ya mengisi nilai. Makanya segala tugas kerjakan tepat waktu. Kerjakan saja tepat waktu. Jangan dipikirkan. Jangan wah jadi beban. Oh nanti ini. Kalau kita terlalu banyak memikirkan lama waktu untuk berpikirnya. Tapi ketika kita kerjakan ternyata sebentar dan nanti juga selesai pada waktunya ya. Selain itu masih ada rekan, nanti setelah kita selesai melaksanakan kegiatan pembagian raport dan lain sebagainya, ada tugas ya, tugas di kinerja. Nah rekan-rekan tentunya kan ingat kan kinerja kembalinya kemananya? Oh ini kembali. Nah di sini kinerja kok pelik sih kok ini pelik dari mana ini? Memantau pemantauan dan evaluasi ya semester 1 ini penilaian pada 1 Januari sampai 31 Juni ya. Lihat nah, di sini ada rekap pembinaan bawahan. Saya pilih misalkan di sini ada mentoring belum kembali. Pemantauan dan evaluasi. Kemudian penilaian bawahan. Nah, ini. Biasanya ada hari pertama Nina Januarita. Belum dinilai. Mana ya? Tadi itu. Pemantauan dan evaluasi biasanya ada di sini. Pemantauan dan evaluasi penilaian bawahan semester 1 ya. Biasanya ada ya, ada orang-orang atau ini karena dibesar kok. Klik. Baik 30 Juni. Nah, di sini. Ya. Belum berenya. Belum. Coba saya lihat aja dulu biar nanti ini. Barangkali sudah. Nah, ini dia kan semester 1. Kok belum ada ya? Oh, belum ada yang ngisi berarti ya. Perasaan tadi ada sih. Kembali. Biasanya ada orang-orangnya tuh muncul. Di SKP Pak Ji.
SKP, coba tahu. SKP. Nah ini, SKP bawahan. Nah ini dia, bener, yang tahu pengaruh tak digedekan, nah tak nih Kontrol. Ingat kita Badrungan di sini sudah ada beberapa orang dari mulai Ibu Hidayah, Ibu Anas, Ibu Kokom, Ibu Wati, Ibu Haji Harsana, Ibu Nina Januarita. Ini yang lainnya sudah persetujuan, berarti sudah buat, ya. Yang lainnya ada 2 orang masih draft, Ibu Kokom masih draft, ya, belum diajukan gitu ya. Nah artinya ini kan sudah mulai deket Juni kok, Neng. Ya jadi secepatnya ya dijadikan ajuan ya supaya nanti persetujuan. Nah ini contoh dari Ibu siapa? Wati dulu nih, coba kita lihat draftnya seperti apa. Nah ini rencana hasil kerja, memahami perilaku kerjanya, rencana hasil kerja pimpinan, target. Nah ini tambahan belumnya berarti ya, belum ada isinya ya Pak ya. Kegiatannya ini tetap ada berkaitan baik dengan supervisi kegiatan ini kan. Tuh, yang ini kan manajer organisasi, tetap aja kurikulum lagi yang diinikan. Nah, nilai KKM, Eskul. dokumen laporan pengembangan ekstrakurikuler, laporan KKG ya, yang sekarang kegiatan sekarang ini. Coba kita lihat kembali lagi. Penilaian biasanya gimana ya kalau pemantauan dan evaluasi? Bawahan ya. Kalau untuk kitanya SKP, bisa lihat dulu. Rekan-rekan supaya nanti ingat lagi ya. Kalau ini takutnya nanti detil SKP nih. Nah ini detil SKP-nya. Kemudian kembali penilaian. Nah ini pengisian bukti dukung. Ya ini ada pengisian bukti dukung. Nah ini contohnya ya. Nah ini contoh hasil observasi pembelajaran. Contoh kegiatan memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru, peningkatan kualitas pembelajaran. Contoh aja lihat. Nah di sini. Nah ini kan ini bukti dukung ini. Ibu Haji Harsana sudah dinilai, ini sudah dinilai, ini sudah selesai dan lain-lain. Ini bagian dari bukti dukung. Bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan. Nah kembali lagi, contoh ini kegiatan supervisinya. Ini program supervisinya. Coba kita buka. Nah ini program supervisinya ya. Ini dari mulai Ibu Yanti rencananya Januari, Maret pelaksanaan supervisi, Juni penilaiannya ya. Nah penilaiannya di Juni. Kemudian contoh lagi foto kegiatan supervisinya. Nah ini foto-fotonya banyak juga ini. Coba dibuka. Nah ini kegiatan supervisi. Nah, semua guru-guru ada di sini ya. Nah, berbagai macam kelas. Kemudian hasil supervisi 2024. Nah ini hasilnya udah tercatat ya. Nah ini yang tahun 2023 nih yang saya masukkan dulu karena 2024 kan belum selesai. Nah, nanti di Juni ini nanti saya tambahkan gitu, bisa ditambahkan ini dokumennya. Kemudian operasional satuan pendidikan tahun 2023-2024 Kewayang. Nah ini contoh ininya yang sudah ditandatangani oleh Pak Yayan pada waktu itu, culik, kemudian Pak Hasan Bisrinya, kemudian baru kurikulum. Ini jadi lengkap rekan-rekan. Jadi nanti kalau saya nanti udah ini, saya memberikan contoh ke rekan-rekan bahwa nanti seperti itulah ya, dilengkapi segala sesuatunya. Kemudian Anas, kegiatan perkemahan, hari ulang tahun pramuka, semua pembina, lomba-lomba,
Nah, semua pembina untuk kegiatan latihan mingguan ini orang-orangnya sesuai dengan nanti tugas. Nah, kemudian ini nama jabatan pembina penggalang putri, penggalang putra, ya. Jadi terinci. Nah, untuk saya ini, nah ini contoh ke ininya foto-fotonya. Nah, ini kegiatan waktu foto bersama dalam kegiatan kemah bersama HUT Pramuka di Bukit Matahari Carita. Nah, ini anak-anaknya. Jadi rekan-rekan juga tinggal hasil-hasil kegiatannya saja, hasil kegiatannya ya. Nah, rekan-rekan, ini untuk Ekin ya, jadi hanya sekilas saja. Ini juga ada yang belum nih, kegiatan KKG yang kita laksanakan setiap hari Sabtu ini kan belum selesai, nanti saya dokumentasikan hasilnya. Ini saya memberikan contoh, jadi sudah mulai diisi lah. Jadi nanti kalau udah selesai kita bikin raport, mulai ke pengisian Ekin, insya Allah tidak akan lama, ya bukti dukungnya aja tinggal dilengkapi. Yang penting sekarang kita PMM sudah selesai, ya. Nah, kemudian nanti ke IKM. Dan pada saat ini sekarang sudah jam 11, nah, bingung ya. Bener ya Pak? Masih super bingung kan? Seperti apa sih kita sebenarnya? Memulainya dari mana? Ini kurikulum merdeka. Ibu Susi, ini bagus Ibu Susi masuk, kemudian sedang belajar. Nah ini pengenalan ya, Ibu Yanti, Ibu siapa? Susi, ini bagus. Karena ini sekaligus pengenalan, karena yang berlaku sekarang ke depan kurikulum merdeka. Rekan-rekan, supaya kita mau minimal memahami aja dulu. Langkah dari awal dari kita itu apa sebenarnya? Ya, apa langkah awal dari kita? Sekarang mari kita lihat. Ya, kita lihat bersama, pelajari bersama apa sih posisi kita ini sebagai guru ini harusnya bagaimana? Kita sebagai guru ini harusnya bagaimana dalam kurikulum merdeka? Peran kita ini sebagai apa? Apakah kita pemberi menjelaskan segala hal tentang materi pelajaran kepada siswa, atau kita ini hanya sekedar fasilitator, dinamisator, motivator, ya, pendukung, pendorong, ataukah memberi fasilitas sarana agar semua potensi yang dimiliki oleh siswa kita bisa menjadi aktual, menjadi nyata, potensial jadi aktual. Misalkan ini berbakat ini, si A bakatnya menggambar, wah kita arahkan supaya potensi menggambar ini benar-benar maksimal, nanti jadi ahli tata gambar, tata ruang, ya, ngerti gambar. Kalau misalkan bakatnya seni, kembangkan seni itu, ya. Nah, coba kita bersama, kita lihat bersama ya tentang belajar merdeka mengajar. Coba kita lihat di sini pelatihan. Nah, ini contoh dulu. Kita lihat bagaimana kita nanti rekomendasi, ini kan rekomendasi belajar untuk Anda ini mas. Coba kita sama-sama lihat, cari di sini apa ya? Di mana ini biasanya nih kalau kita mau ini progress topik. Ini kita nanti perannya di kurikulum merdeka ini sebagai apa? Ayo kita sama-sama coba lihat. Nah, kita video ya. Ini sudah saya baca, ini sudah saya lihat semua videonya. Nah, kita tetap akan bersama-sama melihat. Tok, suaranya gimana, Tok? Memutuskan ingin menjadi pendidik, bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi hebat ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, misalnya melalui media microlearning ini, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dalam peran kita sebagai pendidik atau kita sudah saksikan bersama satu video ini awal kita memasuki kurikulum merdeka
tahun sekarang kan tahun kelas 1, kelas 2, kelas Ajak dede nih. 4, kelas 5 ya. Tadinya kan 1, 4, kelas 4, kelas 5. Nah, nanti tahun ajaran 2024-2025 ini 4 kelas ya. Tinggal kelas 3 dan kelas 6 saja yang masih kurikulum 13. Rekan-rekan, dari tadi yang sudah kita lihat bersama, apa intisari dari video tadi? Kita diskusi saja bersama ya. Apa tadi yang disampaikan peran kita sebagai pendidik? Siapa yang bisa memulai? Apa kira-kira kesimpulan akhirnya itu kita harus bagaimana sebagai pendidik? Menuntun, Hah? membimbing. Apa lagi? Siswa. Iya. Iya, menuntun dan membimbing siswa ya. Nah, bagus, sudah punya gambaran ya, sedikit gambaran. Jadi ini yang lain juga supaya bisa menambahkan peran kita sebagai pendidik. Ibu Yanti sudah ini kan. Ya, ya. Kami berbagai macam karakter siswa. Memahami Nih, berbagai pegang. macam karakter. Kalau tadi yang lebih spesifik bahwasanya kita dalam kurikulum Merdeka ini dihadapkan kita menjadi teladan dulu. Diawali dari diri kita. Ibda binafsik ya. Mulai dari diri